Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semuanya? How are you today? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, hari ini kita memasuki pelajaran pertama di dalam pelajaran agama Islam ya. Gimana liburannya nih? Liburan panjangnya? Happy nggak? Ayo, dibuka. Kalau bicara dibuka, di unmute. Happy semuanya? Sehat kan semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Miss. Sudah pada makan semua? Sudah. Alhamdulillah. Bener ya? Sudah. Semua? Sudah. Nah, coba nanti siapkan nanti ya buat minumannya di sampingnya, jadi tidak mondar mandir. Kalau yang mau izin ke kamar mandi, dari sekarang izin ke kamar mandi ya. Ada yang mau izin ke kamar mandi atau mau minum? Miss, Arsat izin ke kamar mandi dulu. Oke, siap. Ada lagi yang mau izin? Ada lagi? Bagaimana nih perasaannya nih naik ke kelas 6 nih? First time di kelas 6. Percaya nggak udah kelas 6? Percaya nggak? Padahal tahun kemarin kelas 5 ya? Bener nggak? Sekarang udah kelas berapa? 6. Beneran kelas 6? Apa masih kelas 5? Oke ya. Alhamdulillah. Kira-kira siapa ini yang belum hadir ya? Baru 46 orang. Bukan 46 itu sama Miss Ayu saya. 5. Jadi 45 dari jumlah kalian berapa? 49 ya? 58. Oh, 58 berarti ada yang belum masuk ya. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kita belajar Al-Quran hadis, yaitu tentang apa? Memahami surat Al-Kafirun. Namun terlebih dahulu, marilah bersama-sama kita buka pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan basmalah. Nabtadi di rawasatana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kurang apa aja nambahin es. Nah. Oke, berikutnya ini yaitu kenapa sih kita harus belajar surah Al-Kafirun? Ada yang bisa jawab? Hah? Apa sih yang ingin dicapai ini dari pembelajaran surah Al-Kafirun ini? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, Fairuz? Farah? Pada diam semua. Tapi tahu kan apa surat Al-Kafirun itu tahu kan? Tahu, oke. Nah, tujuan kita pembelajaran dari surat Al-Kafirun ini yang pertama sebenarnya Miss Ayu ingin kalian itu bisa benar-benar membaca surah Al-Kafirun ini dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, berikutnya juga selain itu kalian tahu nih, selain bisa membaca surat Al-Kafirunnya, tahu maknanya, pengertiannya, ya, terjemahannya. Berikutnya apa lagi nih? Selain sudah tahu nih, sudah bagus bacaannya, terus juga sudah bagus, sudah tahu pengertiannya di luar kepala, lalu juga tahu isi kandungannya, paham tuh tentang isi kandungannya. Setelah itu apa? Bisa menghafalnya dan juga bisa menulis surat Al-Kafirun. Namun untuk hari ini, saya ingin yang penting kalian bisa membaca terlebih dahulu ya. Nah, kenapa kita harus bisa membaca Al-Quran? Ayo, kenapa? Ada yang bisa jawab? Aloha, halo. Karena akan menyelamatkan kita di akhirat. Atas nama siapa? Atas nama siapa ini? Ayo sebutkan namanya dulu. Atas nama siapa? Fahri, Miss. Fahri. Apa Fahri jawabannya? Akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Oh, subhanallah, betul sekali. Yang lainnya apa? Selain mendapatkan syafaat apa? Kalau kita rajin membaca dan apa? Di akhirat. Kenapa? Menjadi bekal di akhirat. Jangan keroyokan. Biasakan untuk penerang kubur, Miss. Miss saya mau menjawab atas nama ini gitu. Coba siapa yang bisa berani menjawab selain Fahri?
Ayo. Tadi keroyokan bisa. Ayo sekarang sendiri. Jadi bekal di akhirat, Miss. Menjadi bekal di akhirat. Atas nama siapa itu? Arsyad, Miss. Arsyad, good job. Selebihnya selain itu apa lagi? Mendapatkan Pano, syafaat. Miss. Hah? Kenapa? Pano Vano apa ya, Vano? mendapat penerangan di alam kubur. Subhanallah, betul sekali. Mendapatkan penerangan di alam kubur. Oke, good job. Udah 3. Siapa lagi? Ayo. Vano, Arsyad, Fahri. Baru 3 orang yang jawab. Yang lain kemana? Ayo. Ayo. Bingung ya? Kalau bagi yang menghafal Al-Quran apa? Akan mendapatkan kehormatan, bisa memakaikan mahkota untuk kedua orang tuanya di saat kelak. Oke, nah agar kita lebih semangat lagi nih untuk belajar membaca ataupun menghafal Al-Quran, nih spirituasi pendidikannya itu apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau sekarang kan kalian masih belajar. Ketika kalian sudah tahu, sudah dapat ilmunya, maka harus diamalkan. Caranya bagaimana kalau kalian mengamalkannya? Yaitu dengan membacanya secara apa? Kontinu. Bukan hari ini aja, besoknya dilupakan. Tidak seperti itu ya. Untuk membaca. Menghafal. Bagi yang sudah menghafal Al-Quran, boleh nggak kalau setelah hafal itu dilupakan hafalannya? Boleh tidak? Jawab? Boleh tidak? Ya. Tidak, Ya, tidak kalau boleh. dilupain. Kalau kita punya hafalan, maka harus terus murojaah. Oke ya. Kita lanjut. Nah, kan? Benar kan? Jadi penting sekali kita membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran kelak akan memberikan pertolongan kepada orang yang rajin membaca, mengajarkan, dan mengamalkannya. Jadi kalian tidak hanya, tidak hanya belajar saja, tapi tidak mau mengamalkannya. Itu tidak boleh ya. Kalau kita sudah dapat ilmunya, sudah tahu ilmunya, maka kita harus mengamalkannya. Kalau bagi ada teman yang tidak mampu untuk membaca, bisa diajarkan pelan-pelan oleh kita sendiri. Oke, ataupun keluarganya, adiknya, atau siapapun ya. Oke, berikutnya. Oke. Teks amatilah gambar berikut ini. Coba. Buku tulisnya sudah disiapkan? Buku tulisnya sudah disiapkan? Oke, ketika kalian sudah menyiapkan buku tulisnya, tugasnya adalah mengamati gambar berikut ini nih, nomor 1, 2, dan 3. Lalu Ntar aja pas itu. ceritakan gambar 1, 2, 3 ini lagi ngapain. Oke, ditulis sekarang. Ayo, gambar 1 apa? Ceritanya bagaimana? Gambar 2 ceritanya bagaimana? Gambar 3 ceritanya bagaimana? Ini saya kasih waktu 5 menit. Ditulisnya di buku tulis ya. Di buku tulis Al-Quran, hadis, atau PAI. Sama saja. Gambar 1 menceritakan tentang apa, ceritanya tentang apa. Gambar 2 ceritanya tentang apa. Gambar 3 ceritanya tentang apa. Oke. Kalau yang sudah selesai, boleh dikirim ke WA-nya Miss Ayu ya. Difoto dan dikirim ke WA Miss Ayu ya. Ayo, semangat semuanya, semangat. Maaf. Kelihatan nggak gambarnya ini? Kelihatan tidak? Kelihatan, Miss. Oke.
Kalau sudah selesai, kasih tanda tangan. Yang ada tangannya. Lambaian tangan yang sudah selesai. Ceritanya disambung nggak, Miss? Boleh disambung, boleh tidak. Ini kan gambarnya beda-beda. Satu sama lain. Boleh disambung, boleh tidak. Andre, do you understand, Andre? Baiknya bisa di English, Kak. Susah di Oke, English. Pipi, wait, Pipi. Hello, Pipi. Pipi ada, Pipi? Bukan ininya. Apanya, sayang? Apa sih? Nah, Oh, this is baiknya picture. ke gambar sama ceritakannya Ah. bisa di ini nggak? Bisa di English. Translate in English. Ada Pipi, Salma Yipi. Salma Yipi, halo Salma Yipi. Pipi belum hadir kah, Pipi? Atau Vano, can you speak English? Vano. Nggak bisa saya Miss Inggris. Kalau misalkan udah selesai ditulis, nanti yang bisa disuruh translatein aja, Miss. Ya, Miss, disuruh I translate can just aja. translate it. It's fine. Oke. Oke, no problem. No problem, no problem. Miss Ayu, Apa? Miss, ya, Miss Tia? Miss Ayu izin live ya. Oke, Miss Tia. Makasih, Miss Tia. Say salam ke Miss Tia semuanya. Iya. Jumat berkah, salam Jumat berkah. Semangat ya. Besok libur, nggak usah belajar dulu, refreshing ya. Rafa, mana Rafa? Udah masuk belum Rafa? Rafa. Rafa Nastra. Udah mandi belum? Rafa udah ada, Miss. Udah. Mana tuh nggak kelihatan mukanya? On kamera ya, semuanya on kamera ya. Cilis. On kamera nanti Miss Ayu anggapnya. Cilis tidak belum hadir. mandi ya Cilis? Udah kok, Miss. Rambutnya aja. Semangat Oke. ya semuanya ya. Iya, Miss. Terima kasih. Yo, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Miss yang udah ngapain, Miss? Sebentar saya. Kita habis selesai lanjut ke materi berikutnya. Sudah? Sudah semua? Yes, I think I get. Belum, Miss. Masih bingung, Miss. Bentar. Apa yang membuat bingung? Jovin, apa yang membuat bingung saya? Ya udah bingung aja, Miss. Tadi ceritakan aja nih gambar 1 lagi ngapain, sedang apa? Gambar 2 Yes. sedang apa? Gambar 3 sedang apa? Bukan ini, itu maksudnya kita tuh menceritakan 3 gambar itu maksudnya di dalam satu cerita atau 3 gambarnya Tidak itu apa-apa, beda-beda juga tidak apa-apa. bukan maksudnya 3 gambar dalam satu cerita atau itu satu gambarnya itu punya ceritanya sendiri, Miss. Ya, cerita masing-masing boleh. Kan dianalisis Oh, gambar iya, iya. saya. Tapi ini masih berhubungan dengan materi kita hari ini. Sudah ya? Bentar, Miss. Oke, 1 minute again. Oke. Sabar. 1 minute again. Masih ada yang belum gabung? Masya Allah ya, mungkin dia ada punya kesibukan ya. Salma Yipi tidak hadir ya? Terus siapa?
Saya cek dulu. Nah, Zahwa juga tidak hadir ya, Zahwa ya? Belum hadir ya, Zahwa? Hadir, saya Oh, hadir. hadir, Masya Allah. Zahwa, gimana kabarnya, Zahwa? Alhamdulillah, baik Miss. Gimana kabar Miss juga? Alhamdulillah, baik, Zahwa. Siapa lagi nih yang belum hadir? Di sini tidak terlihat. Oke. Time is over. Ntar Miss tinggal gambar nomor 3. Oke. Tinggal gambar nomor 3 Miss. Ya, Jopin. Masya Allah ya, Jopin. Sudah? Yang ringkas aja, yang ringkas. Tidak usah bertele-tele. Ya, sudah ya? Oke, berikutnya. Setelah kita mengamati gambar, perhatikan bacaan berikut ini. Ini bacaan surat apa ini? Bacaan surat apa? Al-Kafirun. Sebelum Miss Ayu yang membaca, Miss Ayu ingin mendengar salah satu atau beberapa orang di antara kalian ya. Miss Ayu ingin mendengar, coba Aira bacakan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma abattum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Good job, Aira. Masya Allah ya bacaannya. Wah, meskipun ada beberapa yang kurang, tapi sudah oke. Berikutnya, Miss Ayu ingin Ananda. Siapa ya? Ayo. Ananda. Alin. Oke, Alin. Silakan, Alin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Subhanallah. Allahul Aziz. Good job, Alin. Hebat ya. Semakin naik levelnya bacaannya semakin bagus ya sekarang ya, alhamdulillah. Satu orang lagi, misalnya ingin mencoba, coba Ananda Farah, silakan Farah. On kamera semua ya, on kamera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma abattum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Oke, subhanallah, good job buat Farah. Alhamdulillah ya. Di antara ketiga siswa tadi, siapa yang bacaannya menurut teman-teman nih, menurut kalian yang paling baik bacaannya? Faras. Faras. Yang lainnya? Yang lainnya? Paras. Kalau menurut saya semuanya bagus. Hanya ada beberapa kekurangannya. Tapi insya Allah ya setelah kita belajar ini, nanti semoga bacanya bisa lebih bagus lagi ya.
Amin ya rabbal alamin. Nah, ini cara membacanya. Perhatikan tanda baca fathah dibacanya A. Tanda baca kasrah dibacanya I. Tanda baca dhammah dibacanya U ya. Kalau untuk tanda baca insya Allah ya sudah pada paham semua ya. Insya Allah. Tanwin pun sama ya. Yang an dibacanya an. Tanwin, kata tanwin bacanya an. Recording stop. Hah? Hello. Halo? Halo semuanya. Suara Miss Ayu ada terdengar? Terdengar, Miss. Aduh, kenapa ini ya? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ya. Bentar. Oke, kita ini lagi ya. Lanjut lagi ya. Sorry. Sampai di mana tadi? Cara membaca soal kafirun ya. Halo, suara Miss Ayu terdengar? Halo? I can't speak. Kita lanjut ya. Cara membacanya, itu tadi sudah ya. Kalau yang fathah tanwin bacanya an, kasroh tanwin bacanya in, dhamma tanwin dibacanya un ya. Kalau ketemu dengan tasydid, maka apa hurufnya ditekan. Seperti tadi tuh ada beberapa kesalahan tadi tuh Miss Ayu dengarnya ya. Bukan salah sih, mungkin belum ini ya. Kayak tadi nih. Miss Ayu mau contohkan ya. Kedengaran suaranya Miss Ayu? Halo? Halo? Kedengaran. Oke. Ya. Itulah baju. Ada ke record lagi. Record lagi. Lah, Off lagi. terus ada lagi nih, Miss ini. Maaf Mas saya, Ada, maaf. Baru ada. Maaf. Oh, udah ada nih, udah Pakai data selesai. misalnya habis tadi. Maaf ya. Oke, ya lanjut ya. Saya mencontohkan ya bacaannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo diikutin bersama-sama. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dulu, baru kalian ya. Jadi Miss Ayu baca sekali, kalian sekali, oke? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya Coba diperhatikan ini bacaannya ini. Ya, bacaannya sebentar sayang, sebentar. Bacanya berapa harokat ini? Ya. Hah? 5. Berapa? 5. Apa dulu ya? 5. Jaiz, munfasil. Kalau mad jaiz munfasil itu dibacanya berapa harokat? 5. Berapa? 5. 5 harokat. Kira-kira tadi ini ada nggak di antara kalian yang bacanya hanya 2 harokat? Nggak tahu. Ya sekali lagi ya, ayo. Wahid isnani salah bersama-sama. Ini di
kalian, Fani? Di ayat 1 ini yang dibacanya 2 harokat yang huruf mana? Ya, pinter. Yang dibacanya 5 harokat yang mana? Ya, pinter. Nah, oke, sekarang ayat kedua ya. Misnya lagi baca. Wahid isnani salasa. Oke, dua ayat sebentar, 2 ayat. Oke, Miss Ayu ingin Ananda Clio baca ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah, good job. Ayat keduanya Miss Ayu ingin yang bacanya Dimas. La a'budu ma ta'budu. Subhanallah, good job Dimas. Oke, sekarang ayat ketiga ya, Miss Ayu dulu baru kalian ya. Wala tu'adiduna ma a'bud. Wahid isnani salasa. Coba Ananda Fano silakan. Coba Fano. Wala antum Ayat. abidu. Iya. Lanjut ulangi ayat 3. Ulangi. Wala antum abidu nama. Oke, good job Fano. Berikutnya ayat keempat ya. Wala ana abidum ma'abattum. Wahid isnani salasa. Oke, saya mau nanya nih di dua ayat ini nih. La ini dibacanya berapa harokat? 5 harokat. Nah, ini nun mati bertemu dengan tanwinnya apa? Nun mati bertemu dengan apa? Maka apa? Dibaca samar antum, bukan antum. Bakong. Ini dibacanya berapa harokat ainnya? 2 harokat. Yang ini nih du-nya dibaca berapa harokat? 2. Ah, ini yang ini dibacanya berapa harokat nih? 5. Kenapa kok ini dibacanya 5, ini dibacanya 2, ini kenapa ini? Ini dibacanya 2 harokat yang ainnya. Ini mah dibacanya ini. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Miss, hadirnya mbakong bukan mbakung. Kok lupa? Coba, yang mau menjawab silakan sebutkan namanya, lalu menjawab. Atas nama siapa? Fano. Oke, Fano silakan. Kenapa? Kalau yang ain tuh soalnya apa? Ya lurus tuh apa? Hukum bacaannya Yang apa coba? mim Hukum itu bacaannya. bendera. Hah? Nah, jadi gini ya. Perhatikan baik-baik. Coba di mute masing-masing ya. Itu ada suara musik di mana ya? Ayo, suara musik di mana? Di mute ya. Oke. Nih, ain dibaca panjang 2 harakat karena dia hukumnya matobi sama seperti du nih. Du ini contoh bacaan matobi. Nih, kalau yang ma ini ma dan la ini contoh bacaan apa? Mad, jaiz, mun, fasil. Sudah belajar belum sebelumnya? Mad, jaiz, mun, fasil? Sama aja kan. Tapi lupa nih. Hah? Lupa. Jadi Di pengajian gimana? Biasanya di dalam Al-Quran itu untuk mad jaiz munfasil biasanya, walaupun tidak seluruhnya, itu ditandai dengan apa? Ada bendera kecil nih, dia tipis benderanya. Beda dengan mad wajib muttasil. Paham ya? Oke. Nah, lalu mad jaiz itu apa? Setiap mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, tapi bentuknya di sini alif, ya. Ingat ya. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf
hamzah atau alif di lain kalimat atau lain kata. Dia jadi sudah beda arti ya. Lihat nih, perhatikan. Wala dan antum sama nggak artinya? Beda arti atau beda kata ya. Makanya setiap ma atau bi yang bertemu dengan huruf hamzah atau alif ini seperti ini yang berdiri nih, maka hukum bacaannya apa? Mad jaiz munfasil, dan itu bacanya berapa? Boleh 2, boleh 4, boleh 5 atau 6 ya. Ada yang menyatakan juga 6 ya. Paham ya sampai di sini untuk ini hukum bacaan ini mad jaiz. Jadi setiap nanti kalian bertemu dengan ini seperti ini nih, ada bendera kecilnya. Sebenarnya ini hanya tanda aja ya. Yang penting kalian tahu, ini mad jaiz itu setiap matobi, baik alif mati setelah fathah atau waw mati setelah doma atau ya mati setelah kasrah, di depannya bertemu dengan huruf hamzah atau alif berdiri kayak begini, maka dia hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Ya, paham ya? Sudah paham ya sekarang ya? Ini juga nih tadi nih, ada beberapa kekurangan tadi yang baca nih. Wala ana abidum ma. Tanwin bertemu dengan mim, apa pembacaannya nih? Siapa itu yang ada musiknya? Izhar. Kok izhar? Tanwin nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf mim, hukum bacaannya apa ini? Idgham. Idgham apa itu? Diguna, yaitu dia memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf mim. Kayak jadi biduma. Biduma bukan biduma atau biduma. Dia harus ada tekanannya biduma ya. Bunyi tanwinnya atau nun matinya masuk ke huruf mim ya. Biduma abatum. Bisa ya? Bisa ya? Oke, kita ke ayat berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Wahid, Nani, Salasa. Wala Oke, misalnya ingin coba Ega, Hadria, Dirgaha, Ega, Hadria. Ya, Miss. Ayo. Oke. Wala antum aiduma. Betul kan, Miss? Iya, ayat kelima. Orang tua nanti wala antum abiduna ma a'bud. Good job, subhanallah, masya Allah, bagus sekali Ega ya. Oke, berikutnya ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Wahid, isnani, salasa. Lakum dinukum waliyadin. Ya Allah, good job. Benar-benar hebat. Nah, sekarang Miss Ayu ini kan udah ini ya. Tadi udah dicontohin dari 1 sampai 6. Miss Ayu ingin nunjuk 1 atau 2 orang sekarang. Kalau tadi kan sebelumnya ya, sekarang setelahnya. Oke. Miss Ayu ingin mencoba. Coba Ananda. Siapa ya? Dita. Tiani Dita, silahkan. Baca ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Oke, good job. Hebat ya. Hebat ya. Berikutnya Ananda. Udah mulai bagus dibacaannya nih ya. Siapa ya? Oke, Ananda. Siapa nih? Adimas. Iya. Ya.
Baca ayat 4 sampai 6. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Subhanallah ya. Pada bisa ya, sudah pada bisa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting sudah paham ya cara membacanya ya. Matobi'i yang mana? Coba di sini di ayat ke-6 yang matobi'i yang mana coba? Yang bacaan matobi'i. Matobi'i itu kan cirinya apa? Alif mati setelah didahului fathah. Ya mati didahului kasroh. Waw mati didahului doma. Ini di ayat ke-6 mana bacaan matobi'inya? Di. Kenapa di sini ada ya mati didahului kasroh? Mana lagi? Ada lagi nggak? Tidak ada, hanya satu ya. Tidak ada lagi, cuman di nukum waliyadin. Nah, setiap yang di ujung ini nih, kafirun, ta'budun. Nah, terus ini waliyadin. Ini bacaannya apa? Mad arid li sukun ya. Oke, berikutnya kita ke tuh kan nih, tadi sama ya, sudah bisa jelaskan yang ini ya. 5 ketukan atau 6 ketukan untuk mad jaiz munfasil ya. Berikutnya menghafal ya. Tadi sudah membaca, sudah bisa ya insya Allah kalau membaca mah ya. Sekarang kita menghafal surat Al-Kafirun. Ada di sini yang belum hafal surat Al-Kafirun? Siapa yang belum hafal? Boleh bersuara kalau belum hafal. Nggak apa-apa, tapi sudah hafal semua ya. Kalau tidak bersuara berarti sudah hafal semua ya. Hanya tinggal bacaannya saja ya. Misalnya belum tahu ya kalian cara menghafalnya bagaimana. Tapi kita nggak apa-apa ya, kita menghafal ya per ayat ya. Jadi yang belum hafal bisa hafal, yang hafalnya sudah hafal lebih hafal lagi ya. Oke, ayat pertama. Ikutin Miss Ayu ya. Miss Ayu dulu baru kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid isnani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca sekali, kalian baca 3 kali ya. Misalnya baca sekali, kalian baca 3 kali. Paham? Qul ya ayyuhal kafirun. Wahid isnani salasa. Sekali lagi. Yang kedua. Yang ketiga. Ayat keduanya atau potongan kalimat kedua. Ingat ain ya, bukan alif ya. Ta'budun. Wahid isnani salasa. Sekali lagi. Oke, good job. Ayat ketiganya atau pertemuan kalimat ketiga. Wahid isnani salasa. Cari lagi Wahid kaman. Wahid dari salasa. Oke. Andre. Oh, ya. Sudah bisa? Ya, ngalir. Sampai ayat ketiga ini sudah bisa, Andre? Iya. Oke ya. Siapa yang belum hafal sampai ayat ketiga ini?
Jovin, sudah hafal Jovin? Sekarang halaman berapa, Kak? Jovin sudah hafal? Kalimat permintaan maaf. Sudah ya. Oke, alhamdulillah. Karena habis ini ada tugasnya. Kalau belum hafal. Dinasihati oleh ibu. Oke, keempat. Saya sudah. Oke, ayat keempat. Ayat keempat. Oke. Wala ada alihum Apa, Bu? batum. Wahid isnani salasa. Warna merah belum ambil. Wala Oke, good job. Ayat ke-5 sekarang. Wala Isnani salasa. Maafkan aku ya Rina. Oke, sekarang dengan mata tertutup coba Andre. Halo Andre. Andre. Sudah hafal sampai ayat ke-5 ini? Sudah hafal sampai ayat ke-5 ini, Andre? Sudah? Oke ya. Oke ya. Yang terakhir, ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Wahid isnani salasa. Alhamdulillah ya. Sekarang misalnya tes satu orang, mata tertutup ya. Yang Mas Eri Andre, sudah siap? nanti kalian boleh tulis pulang di Oke, Andre, mata tertutup ya. Matanya merem. Oke, Wahid isnani salasa. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. yang bisa di-share tadi ada bulan juga Kuya Jadi ada nulis sebelah kiri keluarga yang bakong, gitu yang kakek, sebelah kanan keluarga dari ayah, sebelah kiri. Kamu bisa ditulis kayak gitu. Panggilan. Ya, pokoknya bukan panggilan, pokoknya ada siapa. Alhamdulillah, good job. Sebelumnya nih saya pengen bertanya, ini di mana ya, ramai sekali ya? Ega kayaknya nih Ega. Gak Ini tahu. siapa yang ramai sekali ya? Kayak Nah, kosong. hilang kan? Ega berarti benar Ega. Ega ya? Oke, jangan ini ya. Jadi tadi Anda tuh kurang terdengar ya. Mohon maaf ya. Di-mute sendiri aja ya, karena takutnya misalnya lupa ya. Oke, terakhir. Oke. Sendiri pendidikannya nih, kenapa sih? Kita harus baca Al-Quran gitu kan. Ternyata menurut penelitian dari Dr. Al-Qadi melalui penelitian. Nah, beliau itu adalah seorang apa? Peneliti ya. Berhasil tuh membuktikan dengan mendengar bacaan ayat Al-Quran itu seseorang itu apa? Baik mereka yang berbahasa Arab maupun bukan dapat merasakan perubahan psikologinya yang sangat besar. Nah, bisa menurunkan depresi, terus juga menghilangkan kesedihan dan memperoleh ketenangan jiwa dan juga menangkal berbagai macam penyakit dan pengaruh-pengaruh umum yang dirasakan oleh orang-orang yang menjadi objek penelitiannya. Mau buktinya enggak? Ini ada buktinya ya. Sebentar ya. Tenang ya, sebentar. Is it in English? Kenapa? Sebentar ya. Buktinya ya. Video lagi. Ini buktinya ya.
Miss, gak kedengeran nih suaranya. Miss. Belum. Ada suaranya. Lihat ya ekspresi dan reaksinya ya. Ini orang non-muslim loh. Belum. Nah, kira-kira ini menurut kalian sudah benar belum penelitian tadi Dr. Kodo itu? Benar. Benar ya. Di sini dulu aja ya, biar tidak terlalu lama. Panjang soalnya durasinya. Oke, lanjut ya. Kenapa? Miss kirimin link. Nah, tadi kan sudah tuh ya, sudah tahu tuh ya, sudah membaca, juga menghafal. Kalian juga tahu kan maksudnya inti dari kita ketika kita membaca Al-Quran. Dan orang yang mendengarkan pun itu non-muslim tadi loh. Benar kan penelitian dari dokter siapa tadi? Dokter Kordi ini, benar kan? Iya. Ya,
Itu dibuktikannya ke orang non muslim. Kalau kita mungkin sudah terbiasa ya. Tapi ini untuk non muslim aja seperti itu berkatanya ya. Sudah paham ya sampai di sini? Nah, jadi kesimpulan apa? Allahu Akbar. Jadi ketika kita membaca dan menghafal Quran itu banyak utamaannya. Yang pertama apa? Salah satunya merupakan kita ini berarti termasuk orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nih kalau ada orang yang masih belum mau membaca dan menghafal Quran, nah, ada tanya tuh, padahal dia muslim. Berarti bukan termasuk orang pilihan Allah. Mau dikatakan bukan termasuk orang pilihan Allah? Mau? Nggak mau. Nggak mau ya. Nah, ini juga ada hadisnya ya. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabatnya bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah jawab, para ahli Quran. Mereka lah keluarganya Allah dan pilihan-pilihannya. Nah, mau nggak dibilang keluarganya Allah? Mau? Mau nggak? Jawab. Kalau mau maka harus apa? Rutin membaca dan menghafal Al-Quran. Alhamdulillah ya untuk siswa-siswi Al-Hajat Syifa Budi ya. Semuanya sudah menghafal Al-Quran ya. Namun tingkatannya berbeda-beda. Ada yang belum 1 juz, ada yang sudah 2 juz, ada yang sudah 3 juz, dan bahkan ada juga yang sudah 5 atau 6 juz ya. Alhamdulillah. Nah, yang keduanya apa ini utamaannya? Menerima derajat yang tinggi dari Allah. Enak nggak tuh? Orang yang membaca atau menghafal Al-Quran itu menerima derajat yang tinggi dari Allah. Enak nggak? Enak kan? Masih mau ninggalin baca Al-Quran? Masih mau tidak mau menghafal Al-Quran? Mau nggak? Tidak ya. Mau. Yang ketiga apa? Mendapatkan syafaat di hari kiamat. Insya Allah. Makanya ketika kita membaca dan menghafal Al-Quran, niatkan lillahi ta'ala. Bukan karena sesuatu. Ingat ya, bukan karena sesuatu. Yang keempatnya apa? Pahala yang berlipat ganda. Orang yang suka membaca dan menghafal Al-Quran itu pahalanya berlipat ganda. Membacanya aja, alif lam mim, alifnya itu dibilang 1 huruf, dan itu belum tentu 1 huruf. Alif bisa a, lam, alif, lam, apalagi tuh? Mim sama fa ya, alif, lam, fa, alif. Nah, kan itu baru 1 huruf ya. Hitungannya ketiga. Pokoknya yang tahu hitungannya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan malas untuk membaca Al-Quran. Berikutnya, nah, Ini sudah lewat Miss jamnya. Oke. Setelah ini selesai sayang ya. Mendapatkan mahkota kemuliaan atau tajul karomah. Ya, enak ya. Nih tuh. Ya. Jadi orang yang menghafal Quran mendapatkan mahkota di hari kiamat. Orang tuanya pun mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah paham semua? Kalau sudah paham nih. Oke, misalnya mau ngasih tugas buat kalian nih. Buat video hafalan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dengan mata tertutup. Ya. Setengah badan dengan mata tertutup. Oke? Gak pakai arti kan, Miss? Beserta artinya. Atuh, ini dibaca apa? Beserta artinya ya. Sudah ya? Oke ya. Paling lambat dikumpulkan kapan? Paling lambat dikumpulkannya besok. Kalau memang hari ini tidak bisa ya, tapi lebih baik, lebih cepat, lebih baik ya. Untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf lahir batin jika Miss Ayu punya salah atau ada banyak salah katanya ya. Semoga hari ini pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk penutupnya, marilah bersama-sama kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah nahtatim di rosatana bilhamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam, Miss. Boleh saya. Assalamualaikum.